Binsar, Pak Binsar Huta Barat itu memang mendorong supaya setiap kita, mahasiswa dan dosen itu menulis artikel di jurnal bereputasi. Tujuannya sebenarnya bukan hanya kepada mahasiswa. Kalau di beberapa kampus nasional, kayak misalnya di tempat saya studi S3 kemarin di Universitas Gadjah Mada, kalau dia mahasiswa itu bisa masuk jurnalnya ke jurnal bereputasi atau yang berskopus ya, Q1 minimal Q2, itu dia tidak perlu lagi ujian tertutup tesisnya untuk S2. Langsung dinyatakan dulu. Karena artikel yang dimuat, dipublish di jurnal Scopus, apalagi Q ya, Q itu Q1 yang paling tinggi, Q2 minimal, itu memberikan satu perspektif kepada para penguji bahwa mahasiswa ini sudah layak menyandang gelar master begitu. Nah, semoga kita juga begitu ya. Dan itu kemudian saya diskusi dengan Pak Binsar karena ada permintaan kepada dari Pak Bu Froli untuk membantu artikel Bapak Ibu yang di Kompasiana. Lalu saya tanya ke Pak Binsar, beliau bilang itu tidak dihitung karena itu kan merupakan blog. Karena tujuan kita awalnya ke Kompasiana kenapa? Karena kita pengen menggunakan platform media sosial gitu ya dengan kaitan kuliah kita teknologi informasi. Lalu beliau menyarankan agar Bapak Ibu dan sekaligus dari dosen-dosen semua untuk mulai menulis di jurnal. Nah, jurnal itu kan memang menjadi salah satu pembuktian pemahaman seorang akademisi dalam bidang yang dia pahami, lalu kemudian bagaimana dia menarik perdebatan-perdebatan di luar untuk kemudian dia sampaikan dan memunculkan pemikiran sendiri. Tapi bukan itu bukan opini pribadi, tapi kemudian berdasarkan pro cons gitu ya. Ada pendapat A, pendapat B, dia menganalisis itu lalu kemudian apa pendapat dia, itu menjadi satu temuan, satu novelty yang bisa dibukukan atau dibuat jadi artikel jurnal. Nah, kali ini saya mencoba menggandeng Ibu Upilya karena beliau satunya adalah Managing Director dari JIWA, Jogja International Writing Academy. Jogja ini kami bangun dengan beberapa profesor di UGM itu sejak 2017 lalu. Dia meluluskan beberapa orang, nggak banyak Bapak Ibu, karena memang nggak banyak orang suka menulis, gitu. Tapi harus menulis supaya bisa lulus, gitu ya. Nah ada juga, jadi saya harus sampaikan di depan bahwa itu pekerjaan yang memang kita harus cintai dulu, gitu, supaya kita bisa lulus. Nah, jadi nanti Bu Upi akan sampaikan kepada kita apa itu jiwa, ya kemudian apa yang sudah dikerjakan, dan bagaimana nanti joinnya silakan nanti bisa mungkin lebih lanjut kepada Bu Flori dan juga mungkin kepada pihak sekolah. Silakan Bu Upi, monggo. Ya, shalom, selamat sore Bapak Ibu. Apa kabar? Suara saya cukup, suara saya cukup terdengar ya? Jelas, jelas Bu. Ya? Jelas sekali, Bu. Ya, terima kasih sekali untuk kesempatan yang diberikan kepada saya, Pak Raja dan Pak Adolf Butar-Butar, juga Ibu Freud. Terima kasih sekali, izinkan saya untuk menjadi host supaya saya boleh screen sharing sedikit. Boleh tolong buat saya jadi host supaya saya bisa screen sharing. Oke, terima kasih. Mohon izin sebentar ya, saya akan screen sharing untuk memperkenalkan mengenai JIWA. Waktu saya cuma sebentar sih ya, 10 menit, selebih itu nanti kita bisa tanya jawab. Baik, apakah sudah terlihat layar saya? Sudah, Bu. Baik. Fitrah Jiwa. Iya. Sebentar, saya mau yang awal dulu. Baik. Ya, Bapak Ibu, perkenalkan Jogja International Writing Academy. Seperti sedikit yang tadi sudah diberikan penghantar oleh Pak Raja, Jogja International Writing Academy itu dimulai dari tahun 2017 bersama dengan beberapa profesor di UGM yang mencoba untuk mengumpulkan beberapa mahasiswa yang memiliki kesulitan di dalam hal menembus jurnal berindeks internasional, ya. Nah, Jogja International Writing Academy itu punya tagline namanya Find the Author in You. Ya.
Jadi find the author in you. Ini kita meyakini bahwa setiap mahasiswa, setiap akademisi itu sebenarnya adalah seorang author, ya, seorang penulis. Ya, berikutnya saya ingin perkenalkan mengapa jiwa, ya, mengapa Jogja International Writing Academy. Ya, ini pertama yang menjadi momok barangkali ya, kalau secara negatif dibilangnya itu menjadi momok. Sebenarnya enggak ya. Kita mari lihat secara positif. Ada kewajiban untuk menulis artikel ilmiah ya bagi mahasiswa S1, S2 dan S3, terlebih lagi bagi dosen. Ya. Yang bagi dosen itu ada sudah cukup sering mendengar ya, ada publish or perish gitu ya. Publikasikan atau kita binasa gitu ya. Apa sih artinya? Artinya memang pemikiran kita itu harus di-freeze ya, dibekukan, didokumentasikan atau dalam tanda kutip diabadikan di dalam sebuah tulisan. Ya, supaya bisa dibaca. Sekarang karena ini saya ada di depan para hamba-hamba Tuhan, para mahasiswa Sekolah Tinggi Teologi ya. Saya sedikit mengajak kenapa berkilas balik gitu. Kenapa Alkitab ditulis? Mengapa Alkitab ditulis? Secara teologi ada jawabannya di sana karena memang manusia memiliki kelemahan di dalam mengingat. Ya, berulang kali di Alkitab dikatakan ingatlah, ingatlah, ingatlah. Tetapi berulang kali juga kita sebagai manusia gagal untuk mengingat gitu ya. Nggak lama dari keluar dari tanah Mesir dengan segala ulah yang spektakuler yang Allah kerjakan bagi bangsa Israel, belum lama langsung bangsa Israel lupa apa yang telah Allah kerjakan di dalam kehidupan mereka sebagai sebuah bangsa yang luar biasa ya. Lalu setelah itu kenapa kita harus menulis? Karena ada dasar yang lagi yang lebih tajam adalah di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 16. Bapak Ibu yang ada di sini, para hamba Tuhan ya, juga sebetulnya semua kita anak-anak Tuhan itu para hamba Tuhan yang kita bergaul akrab dengan Tuhan dan firman Tuhan, maka setiap tulisan kita itu diinspirasikan oleh Tuhan. Sebenarnya kita ingin menyatakan kebenaran, kita ingin menyatakan sebuah duduk permasalahan yang membutuhkan jawaban. Nah, itu di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 16 itu mengatakan bahwa segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah itu bermanfaat untuk mengajar. Jadi kita melalui tulisan kita sebetulnya kita sedang hendak menyampaikan sebuah ajaran. Tidak mungkin tidak kepada kita di zaman sekarang, tapi juga mungkin kepada generasi yang di masa depan. Karena mereka akan membaca. Nah, itu dia publish or perish. Jadi kalau kita tidak menulis, kemungkinan besar apa yang menjadi suara kenabian yang Tuhan berikan kepada kita itu hilang gitu ya. Karena kita tidak tulis, kita tidak nyatakan kebenaran itu secara ilmiah. Ya, seperti itu. Terus kemudian yang kedua, kenapa kita harus menulis dan mengapa juga dengan harus jiwa? Itu karena kita dikepung oleh kebingungan tentang jurnal terindeks versus jurnal predator. Ya, Bapak Ibu di dunia tulis menulis ya perjurnalan itu ada semacam mafia. Saya harus terus terang bilang ya, ada mafia yang memanfaatkan situasi-situasi kewajiban penulisan ini dan menakut-nakuti mahasiswa sehingga banyak mahasiswa yang mengambil jalan pintas gitu. Sehingga di dalam jalan pintasnya itu tanpa diketahui telah terjebak. Mereka harus membayar, mereka harus menulis dengan pemikiran orang lain seperti itu. Ada mereka ternyata nggak tahu kalau di balik itu tulisan mereka tuh ternyata nggak bisa diakui. Nah, itu perlu semacam jam terbang ya, kelihayan di dalam mengenali mana yang jurnal terindeks dan mana yang jurnal predator. Nah, itu banyak sekali kemiripan-kemiripan yang dibangun karena memang jurnal predator itu aspal, asli tapi palsu gitu ya. Oke, berikutnya nah ini lagi. Kebanyakan jurnal harus berbahasa Inggris, ya kan? Kita seringkali sulit dalam menulis berbahasa Inggris, boro-boro berbahasa Inggris, berbahasa Indonesia aja kita masih berantakan gitu ya. Jadi kita harus mengerjakan lagi satu hal, yaitu penerjemahan ke dalam bahasa Inggris. Lalu yang berikutnya harus kita perhatikan juga
adalah etika di dalam sitasi, kutipan, ataupun sitiran. Kita nggak bisa sembarangan. Kalau sedikit tadi saya sempat hadir di ruang kelas Bapak Ibu, ada satu diskusi ya mengenai bagaimana satu mahasiswa menuliskan beberapa kutipan dari yang lain-lain, kemudian menyajikan itu sebagai satu tulisan. Jadi di dalam penulisan jurnal artikel ilmiah itu kita bukan sedang melisting atau mengumpulkan tulisan-tulisan dari orang-orang lain yang sudah menulis sebelumnya, bukan itu, tetapi kita harus menghadirkan itu sebagai sebuah diskursus, sebagai sebuah diskusi akademik. Gitu. Nah, itu ada etikanya di dalam menulis itu. Nah, kemudian tadi sempat ada yang sebut, ya sepanjang disebutkan saja sumbernya. Betul, sepanjang disebutkan saja sumbernya, tetapi kita tidak boleh langsung kopas ya. Langsung kopas begitu saja. Kita harus membuat sebuah analisis dan parafrase. Nah, itu baru kemudian kita menggunakan itu sebagai dasar berpikir kita, sebagai pijakan teori kita. Nah, itu ada etikanya di dalam penulisan. Kemudian, nah ini lagi, plagiarisme. Tadi sempat ada yang sebut ya, plagiarisme. Nah, itu juga menjadi satu masalah yang harus kita perhatikan ketika kita membuat sebuah tulisan. Kita tentu nggak mau ya tulisan kita dibilang plagiat gitu. Kita walaupun memang kita rasanya itu solusi banget gitu ya, di tengah-tengah kita sedang terjebak gitu atau kepepet gitu ya, kita ingin supaya tulisan kita langsung sajalah, yang langsung jadi sajalah. Ternyata secara akademik itu merupakan sebuah hal yang tabu gitu ya. Itu sebuah hal yang tabu, dosa gitu. Secara akademik plagiat itu dosa. Seolah-olah kita jadi tidak punya buah pikir sendiri jadinya. Kemudian belum lagi kita punya ini nih ya, teman-teman yang dosen nih punya ini ya, punya satu suara aplikasi atau pekerjaan baru, ada sister gitu ya. Bapak Ibu yang dosen ada sister ya. Tadi kalau Bu Chloe sempat sebutkan LKPS, lalu LID. Itu satu pekerjaan yang lain lagi tuh. Ada Siakat, ada Simliptapmas, kemudian ada SIDOS. Saya nggak akan ungkapkan itu akronim dari apa, karena nanti kita ceritanya jadi panjang di situ. Tetapi ini adalah pekerjaan-pekerjaan yang harus diselesaikan sebagai seorang dosen. Nah, kemudian kita punya beberapa yang Jiwa pernah kerjakan bareng itu, klien kami itu Wageningen University, Pusbindiklatern, Pusat Pembinaan Pendidikan dan Pelatihan Perencana dari Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional. Kemudian UGM, terus Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, dan yang lain-lainnya. Itu kalau Bapak Ibu lihat logo-logo yang saya tampilkan itu adalah beberapa klien kami. Nah, saya harus terus terang bilang bahwa kebanyakan klien-klien kami adalah teman-teman sepupu kita, ya, mengerti ya yang saya maksud, teman-teman sepupu kita. Walaupun memang mereka ada di institusi dalam negeri, di institusi pemerintahan, tetapi mereka kebanyakan secara mayoritas adalah teman-teman sepupu kita. Terus terang saya harus juga bilang bahwa ini STTK Taros adalah akan menjadi, kalau nanti jadi tentu saja akan menjadi klien pertama kami, di mana kita akan sama-sama menggarap ini sebagai mandat anak Tuhan ya, menyuarakan sebuah kebenaran yang ditelurkan di dalam sebuah tulisan. Seperti itu. Selanjutnya saya mau cepat saja tentang kiprahnya. Jiwa udah pernah ngapain aja sih? Ini beberapa screenshot yang Bapak Ibu juga barangkali bisa cross check juga, googling juga. Ini semuanya ada, jadi kita bukan fiktif ya. Kita betul-betul pernah mengerjakan ini. Nah, sampai di sini dulu. Saya mau kasih ini ya satu kuis lah, kuis. Sebelum saya lanjutkan ke yang lain gitu, saya mau kasih kuis. Siapa yang bisa tahu selain kiprah jiwa yang sudah saya tampilkan ini beberapa event yang pernah jiwa kerjakan. Siapa yang tahu dari Bapak Ibu yang satu ini, setelah yang satu ini, apa yang jiwa pernah kerjakan? Ada yang tahu? Pasti tahu loh Bapak Ibu. Oke, supaya memotivasi saya kasih diskon Rp200.000 untuk promo jiwa berikutnya. Nanti saya kasih tahu promonya. Ada yang bisa kasih tahu apa yang pernah jiwa kerjakan sebagai kiprah jiwa? Bapak Ibu udah
Sudah tahu pasti, cuma mungkin belum ngeh. Ada yang tahu? Ada yang mau coba jawab barangkali? Ya, itu buku Society 5.0 yang ada di Bapak Ibu, itu adalah salah satu kiprah jiwa juga. Jadi jiwa itu merangkum, membimbing, kemudian merangkum penulis-penulis muda dan menjadikannya itu sebagai sebuah buku, gitu ya. Aduh sayang sekali nggak dapat promonya. Nah, yang ini adalah promo. Jiwa itu punya beberapa kelas ya. Tadi di foto-foto itu ada kelas, ada yang in-house training di dalam grup. Itu ada level basic. Level basic itu kita akan membantu untuk membimbing ya, membimbing sampai abstrak itu jadi. Ya, dasarnya di situ. Kalau level intermediate kita akan membimbing sampai kepada tubuh penulisan secara utuh ya, mulai dari abstrak sampai kepada sitasi, referensi. Kalau untuk level advance itu sampai seluruh isinya jadi. Jadi kita punya kerangka berpikirnya, kita punya metodologinya, kemudian kita punya result-nya, kemudian kita punya discussion-nya dan kesimpulan, conclusion. Itu di level advance kita ajarin. Atau Bapak Ibu barangkali punya certain difficulties, jadi kita akan berikan paket yang custom. Nah, itu privat ya, sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu masing-masing. Nah, itu kalau Bapak Ibu berminat atau STTK Taros sebagai institusi berminat, silakan menghubungi Narah Hubung Jiwa. Dan saya mau disclaimer dulu bahwa kami Jiwa itu bukan ghostwriter ya. Jadi kami tidak menuliskan artikel gitu ya. Jadi tetap penulis artikel itu adalah Bapak Ibu sendiri. Yang kedua, kami juga bukan makelar ya. Kami bukan makelar penulisan artikel. Jadi kami tidak ambil biaya untuk supaya tulisan Bapak Ibu tuh diterbitkan gitu. Itu urusan Bapak Ibu dengan jurnalnya gitu ya. Jadi yang kami lakukan apa? Seperti tagline kami di depan tadi adalah find the author in you. Kami hanya ingin men-trigger gitu ya, memicu, menyadarkan, membimbing Bapak Ibu yang sedang galau karena harus menulis jurnal bahwa sebetulnya menulis itu mudah gitu ya. Salah satu bukunya Pak Raja kalau nggak salah ada ya Pak Raja, menulis itu mudah. Itu kalau memang sudah terbiasa. Nah, kita hanya mau memperkenalkan langkah-langkahnya untuk menulis itu supaya kita mulai terbiasa dan mulai merasakan bahwa itu mudah. Karena di dalam pengalaman kami memberikan sesi itu dalam diskusi awal kami harus melakukan sebuah dekonstruksi gitu ya. Kami harus menggedor dulu palang-palang yang menjadi penghalang para partisipan kami, para peserta pelatihan kami yang berpikir bahwa menulis itu sulit. Pertama-tama yang paling sering yang mereka katakan adalah dari sisi waktu. Gitu, nggak punya waktu untuk menulis. Oke. Nah, itu palang-palang seperti itu harus dibongkar dulu Bapak Ibu supaya memang kita akan merasakan bahwa di dalam menulis itu tuh ada sebuah joyfulness gitu, ada sebuah kesukacitaan. Dan sekali lagi seperti yang firman Tuhan ini katakan tadi, kalau kita termotivasi dari 2 Timotius 3 ayat 16 tadi, maka kita akan menulisnya sebagai sebuah apa ya, sebuah desire gitu ya, sebuah hasrat seperti itu. Nah, akankah STTK Taros akan menjadi klien kami yang berikutnya? Mari Bapak Ibu yang berminat atau dari STT atau secara pribadi silakan hubungi Narah Hubung yang bersedia. Terima kasih untuk presentasi ini. Tuhan memberkati. Saya kembalikan ke Pak Raja. Terima kasih. Ya, terima kasih Ibu. Silakan mungkin dari pihak kampus ada yang mau diskusi? Monggo. Bapak Ibu. Mungkin dari dosen-dosen silakan. Pak, saya mau tanya Ibu. Shalom. Ya, shalom. Silakan Ibu Yulianti Francisca ya. Iya, Ibu ini saya mau tanya, Jiwa ini adalah satu nama untuk publish artikel ya Bu ya? Oh baik, Jiwa itu adalah Yogyakarta, Jogja International Writing Academy. Jadi ini sebuah lembaga pelatihan Ibu. Jadi kami bukan jurnal, kami bukan lembaga jurnal, kami lembaga pelatihan kepenulisan.
Oh iya iya iya, ngerti-ngerti. Lalu gini Bu, terus memang kemarin saya sempat waktu saya ambil S1 sarjana pendidikan PAUD itu akhir daripada tugas akhir kami tidak membuat skripsi dan tidak ada ujian skripsi. Jadi kami membuat artikel di jurnal. Jadi kebetulan saya sudah punya jurnal ke Jazz sama Tambusai. Tetapi masalahnya kami biasanya adalah kami waktu itu memang kampus ini juga mendadak, mungkin seperti STTK Taros, tiba-tiba akhirnya suruh bikin artikel. Jadi kami sepertinya sesuatu hal yang waktu di angkatan saya itu merupakan hal yang sepertinya baru istilah buat kelinci percobaan. Akhirnya kami semua mahasiswa begitu sulit dan susah benar-benar susah, dan kami rasanya tuh hari itu rasanya tuh aduh ini kapan selesai gitu kan. Akhirnya kami kejar-kejaran dan kami pergi dan tanya banyak orang dan dikasih tahu di mana tempat jurnal yang paling murah dan paling gampang gitu loh. Jadi jadi saya dapat Tambusai sama Jazz. Tapi Tambusainya kalau Jazz itu dia hanya dalam 1 tahun hanya 2 kali publish. Jadi kami kesulitan karena waktu itu saya diminta mungkin sekitar bulan Maret itu LOA-nya itu harus keluar. Sedangkan di Jazz itu hanya ada di bulan Juni, nggak salah, sampai di bulan Desember dia publish-nya. Jadi keteteran, akhirnya saya pindah lagi ke Tambusai. Nah, Tambusai itu bisa tiap saat, dan Tambusai itu gampang sekali. Hari itu saya masukkan, 2 hari kemudian saya langsung diminta transfer uang. Langsung keluar LOA-nya. Dan saya juga jadi buat saya juga surprise, akhirnya selesai juga gitu loh Bu ya. Nah itu membuat kami kendala juga untuk tempat yang kami harus publish dengan harga murah. Dan buat Tambusai menawarkan dia menawarkan dengan harga, ibu mau publish dengan di tempat yang mana, mau di Sinta dengan harga ada yang 2,5 juta, ada yang 500, ada yang 7,5, ada yang 300. Jadi saya pilih yang 300. Nah, akhirnya kami keluar dengan seperti itu. Cuman yang menjadi kendala bagi kami juga tulis karena harus di mix dengan pakai cara Mendeley. Nah, Mendeley ini kami pun buta sama sekali, Pak. Gitu loh, Bu. Jadi akhirnya banyak kali kesulitan yang kami hadapi saat itu. Tapi ya puji Tuhan selesai juga. Tapi nggak tahu hasilnya. Memang sudah dipublish. Saya sudah dapat LOA dan publisher juga dapat, udah keluar gitu ada. Ya cuma memang kalau saat ini disuruh lagi, saya juga agak ini juga stres kembali gitu loh. Jadi kami mungkin tolong bimbing dengan Mendeley-nya, dengan cara untuk mempublish kemana yang tepat yang agak gampang gitu. Itu aja Bu. Makasih, Tuhan berkati. Apa saya perlu jawab atau gimana? Ada pertanyaan nggak sih? Tadi tuh enggak ya. Kalau tentang Mendeley barangkali ya. Ya Ibu, Bapak, jadi Mendeley itu salah satu software yang akan menolong kita untuk citasi. Kalau zaman dulu gitu ya, kita mungkin semua kenal yang namanya footnote. Ya, zaman dulu tuh kita punya yang namanya footnote. Nah, sekarang footnote itu sudah di-upgrade gitu ya, sehingga menjadi sebuah software yang jauh lebih canggih. Itu namanya Mendeley. Itu juga bagian yang akan kami latih untuk kita pakai. Nggak usah khawatir Bapak Ibu, seperti biasa kalau kita mencoba sesuatu yang baru pasti di awalnya itu terasa sulit ya, tapi setelah nanti biasa kita akan merasakan bahwa ternyata itu akan sangat menolong kita untuk membuat kita makin lancar di dalam menulis ya. Sedikit menimpali tentang apa namanya, jurnal yang tadi Ibu sebutkan yang disuruh berbayar gitu ya. Nah, saya mau katakan bahwa seperti itulah ciri-cirinya jurnal predator. Dia akan menawarkan sebuah cara-cara yang demikian releasing ya, melegakan, karena memang pertama cepat, kemudian kedua langsung dapat LOE, yang ketiga kemudian langsung terpublikasi gitu. Nah, yang agak tidak masuk akal adalah pertama harus berbayar tentu saja, yang kedua kita tidak mendapatkan proses revisi gitu ya. Jadi seolah-olah apapun yang kita tulis di situ udah langsung jadi dan bagus dan layak untuk dikatakan sebagai sebuah artikel ilmiah gitu. Nah, itu hal-hal yang harus kita cermati Bapak Ibu. Saya yakin kalau semakin saya ngomong kayak gini, Bapak Ibu akan semakin takut ya untuk menulis ya.
saya sadari itu. Jadi saya sudah punya banyak pengalaman, bahkan partisipan kami dari Bappenas tadi itu, Pusdindik Klaten juga mengalami hal yang sama, gitu. Ditambah lagi mereka harus bekerja, gitu ya, dari jam 9 ke jam 5 mereka full bekerja, kemudian masih harus lagi menulis. Dan menulisnya mereka itu adalah menulis yang harus berupa perencanaan ke depan yang akan dipakai oleh pemerintah di dalam melakukan sebuah kajian-kajian yang akan ditetapkan sebagai policy di negara ini. Jadi bisa bayangkan mereka begitu begitu stres ya, begitu harus serius di dalam menulis. Jadi data-data yang mereka peroleh, misalnya dari BPS, begitu ya, itu nggak boleh sembarangan dianalisis, nggak boleh sembarangan diartikan kemudian disimpulkan. Harus ada kerangka berpikirnya, harus ada metodologinya, supaya itu teruji sebagai sebuah kajian yang kemudian akan disumbangkan menjadi sebuah kebijakan, begitu. Nah, itu harus serius. Nah, kalau di dalam konteks Bapak Ibu sekalian, tadi kalau nggak salah sempat bicara mengenai bagaimana peran gereja di dalam menghadirkan shalom di tengah-tengah pandemi seperti sekarang ini. Apakah gereja menjalankan tugas dan fungsinya, atau malah gereja menjadi malfunction di sini, gitu ya. Nah, itu kita perlu kaji. Ya, kita perlu kaji dan kita memerlukan dasar berpikir. Kita memerlukan kerangka berpikir. Kita memerlukan metodologi di dalam menguji kerangka berpikir kita. Nah, saya mau sampaikan juga ya, Bapak Ibu, pengalaman kami sebelumnya itu teman-teman dari sepupu kita yang sebelah itu, saya harus bilang ya, mereka aja yang nggak punya Roh Kudus sebagai sebuah sumber kebenaran, sebagai roh kebenaran. Mereka itu berani untuk menulis sesuatu yang mereka kemudian klaim sebagai kebenaran karena sudah teruji secara metodologi. Nah, apalagi kita ya sebagai hamba Tuhan, sebagai orang Kristen, mengikut Kristus yang memiliki Roh Kudus sebagai roh kebenaran, kita sebetulnya sudah punya modal awal nih. Saya bisa bilang begitu ya. Sudah 50% kebenaran sudah di tangan kita. Nah, kita tinggal menuangkannya itu secara metodologi. Nah, kayak gitu jadinya. Ya, semoga penjelasan saya bisa dipahami ya. Nah, metodologinya itu apa sih? Cara berpikir ilmiahnya itu seperti apa sih? Nah, itu yang nanti kita ajarin sama-sama, kita belajar sama-sama. Gitu. Karena biasanya teman-teman dari kajian agama ya, humaniora seperti itu biasanya kajiannya studi literatur. Jadi kualitatif. Gitu ya, kita akan ada banyak kesulitan kalau kita menguji secara kuantitatif. Biasanya teman-teman dari humaniora itu berupa penelitian-penelitian yang berupa value. Nah, value itu kan susah ya diberi nilai. Artinya etika seperti itu ya, iman gitu kan. Kalau dikasih skor itu agak skor secara kuantitatif itu agak sulit. Maka kebanyakan teman-teman yang ada di humaniora itu mengerjakan pendekatan penelitiannya dengan pendekatan kualitatif. Salah satunya adalah studi literatur. Salah satunya. Banyak lagi ya, pendekatan kualitatif itu bisa dilakukan dengan banyak cara. Nah, studi literatur itu seperti apa, bagaimana caranya, kemudian bagaimana kita menyatakan bahwa kajian kita itu sudah memenuhi kaidah yang cukup. Seperti itu. Sehingga layak disebut sebuah penelitian, sebuah riset. Seperti itu. Nah, itu semua yang kita akan sama-sama pelajari di dalam kelas-kelas jiwa ya. Nah, itu materi yang akan kita sama-sama pelajari. Nah, pengalaman saya kemudian juga di dalam teman-teman yang selain yang Pusdindik Klaten itu juga teman-teman yang dari sepupu kita itu juga mereka kebanyakan akhirnya berupa sebuah saya mau bilang sebuah tafsir gitu. Hermeneutik ya. Jadi mereka mengadakan tafsir, mereka mengambil salah satu contohnya yang saya mencerita di sini, contohnya itu mereka mengambil sebuah novel atau film yang bertema agama gitu, kemudian mereka mengadakan tafsir, pendekatan terhadap apa yang menjadi landasan dari film itu. Misalnya dari seperti kalau tadi saya kutip 2 Timotius 3 ayat 11, nah mereka mencari dari kutipan yang mana seperti itu. Nah, itu
mereka seperti itu jenis penelitian yang mereka kerjakan. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Nah, jadi kurang lebihnya yang akan kita kerjakan nantinya kalau memang STTK Taros ini setuju adalah kita akan fokus untuk mendalami tentang bagaimana penelitian humaniora di dalam sebuah pendekatan penelitian kualitatif itu dikerjakan. Apa sih yang menyebabkan sebuah penelitian kualitatif itu sudah layak sebagai sebuah kajian riset? Nah, seperti itu. Jadi kita bukan asumsi, kita juga bukan berupa kata orang, tetapi memang kita ada sebuah diskursus, sebuah diskusi akademik yang kita kumpulkan, yang kemudian kita sajikan sebagai sebuah hasil kesimpulan. Seperti itu ya Bapak Ibu. Silakan Pak Raja. Bu, Ibu mau tanya sedikit Oh lagi. ya. Tadi kata Ibu kalau yang biasanya yang misalkan contoh tadi saya ada satu yang Tambusa itu memang langsung saya bayar langsung keluar, itu memang tidak ada koreksi. Kalau Jazz memang agak proses lama sehingga saya pinter pun melalui Jazz itu karena dia bilang ini nanti ini salah diperbaiki, terus pakai apa gitu diperbaiki. Cuman memang Tambusa ini apakah kata Ibu berarti kan itu seperti kayak apa ya? Apakah itu artikelnya saya tuh diakuin atau tidak karena sudah ada LOA gitu loh Bu. Itu Bu pertanyaan saya Bu, terima kasih. Ya. Bu Yulianti, salah satu cara untuk memeriksa apakah jurnal yang menampung tulisan kita itu adalah jurnal yang terindeks atau bukan, itu ada caranya Bu. Jadi kita bisa cross check. Demikian juga untuk memeriksa apakah jurnal kita itu betul-betul terbit atau tidak, itu juga ada caranya. Gitu. Jadi ada caranya. Nah, saya harus bilang bahwa tulisan Ibu memang sudah dimakan oleh mafia itu ya, predator jurnal ilmiah. Saya harus bilang itu. Karena dari cerita yang Ibu bilang itu ciri-cirinya itu sudah seperti itu, Bu. Jadi tapi Bu, itu, maaf. ya. Tapi Bu, tapi waktu dia bilang sudah dipublish, saya disuruh cek sih ada ininya alamatnya memang iya, sudah ada, keluar. pasti ada. Ya. Oh, ada. Dia nggak akan bohongi kita. Dia nggak akan bohongi kita, dia akan tampil seperti bagaimana sebuah jurnal yang terindeks itu ada, gitu ya. Tetapi untuk menguji apakah betul dia itu terindeks atau tidak, ada caranya Bu. Gitu. Itu kan ada nomor, caranya. itu kan ada nomor EISSN itu ya Bu. Itu apakah bisa ISBN. bohong? Iya, itu apakah bisa dibohongin? Ya, nanti kita ajarin Bu, caranya gimana project itu. Wow. Iya. Baik Bu, Ya. menarik Bu. Ada caranya Bu. Baik, izin bicara Bapak Ibu, karena memang untuk pertemuan kita hari ini memang membicarakan bagaimana seperti pembicaraan dengan Pak Raja, mahasiswa pasca sarjana bukan hanya mahasiswa juga dosen STK Taros, kita dilatih ya Ibu Upirea bagaimana untuk menulis jurnal. Ya jujur dalam menulis ini memang tidak semua orang bisa, tapi kalau dilatih mungkin kolaborasi dengan jiwa atau seperti yang Ibu Upirea tadi sudah jelaskan, itu mungkin yang akan kita bahas. Yang Ibu Yulianti tadi bicarakan mungkin nanti akan dijelaskan setelah kita ikut pelatihan. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam pertemuan kita ini memang seperti yang saya singgung tadi untuk LID dan LKPS, memang mahasiswa pasca sarjana memang tidak ada. Makanya dari mata kuliahnya Pak Raja, saya mengusulkan karena saya masuk di grup, bagaimana artikel yang mereka buat apakah bisa dimasukin ke LKPS. Nah, Pak Raja diskusi dengan Pak Binsar, bisa tapi akan buat presentasi mahasiswa, presentasi jurnalnya. Jadi kita akan hadir dan menilai. Di situ bisa ya Pak Raja nanti mohon dijelaskan. Saya pikir ini dua hal topik yang memang perlu kita bahas ya, Pak Raja, Pak Dr. Raja maupun Ibu Rea. Itu yang paling penting tadi, bagaimana nanti kelanjutan untuk kolaborasi pelatihan menulis jurnal baik mahasiswa pasca sarjana dengan dosen STK Taros dengan jiwa. Yang kedua tadi, Pak Raja seperti yang kita sudah diskusikan kemarin, mahasiswa pasca sarjana yang sudah menulis jurnal seperti apa supaya dalam waktu dekat ini bisa masuk ke LKPS. Itu saja, terima kasih banyak. Ya, saya ada tadi mau tanya Pak. Silakan Pak. Pak Raja bisa izin bicara bentar? Enggak Pak, enggak. Silakan. Ya,
Jadi pertama terima kasih kepada Ibu Rea ya yang sudah memperkenalkan Jiwa melalui Pak Raja. Jadi kita mungkin baru sedikit kenal gitu ya. Dan supaya banyak kenal, ya tentu ya harus bermitra ya ke depan. Memang ini adalah satu kebutuhan perguruan tinggi teologi, terutama STTK Taros yang usianya masih muda, ya sering menjadi permasalahan di kita bukan di mengajarnya di kelas, ya kan, tetapi terutama dalam hal penelitian. Ya, penelitian yang wajib dikerjakan dilakukan oleh setiap dosen. Kalau tidak melakukan penelitian, berarti itu dosen biasanya dianggap kurang bermutu ataupun tidak berkualitas sebagai dosen. Gitu. Ya, maka kita sudah kesepakati setiap semester itu ya minimal 1 penelitian, ya, yang nanti akan terintegrasi ke jurnal yang sudah terakreditasi. Terus terang aja, kita jurnal kita masih internal, belum ada jurnal yang sifatnya ya, keluar atau yang terakreditasi ya kepada Sinta dan yang lain. Ya, nah, jadi seperti saya masuk jurnal itu baru yang bersifat yang tidak terakreditasi, cuma cukup banyak yang melihat, membaca dan meresponi kan gitu. Tapi kan itu kalau dinilai secara akademis masuk nanti ke laporan kerja PS ya tentu tidak masuk kan gitu ya. Nah, tidak masuk. Nah, dengan adanya Jiwa ini tadi perkenalkan, nah kami tentu ya harus menjalin kerjasama dengan Jiwa, mempersiapkan kami, melatih kami. Bukan saja sebenarnya hanya dilatih untuk penelitian supaya nanti menghasilkan bisa ke artikelnya dimuat di jurnal, tapi juga bagaimana publish gitu ya ke jurnal-jurnal yang sudah terakreditasi ya. Pasti ada link-link ya, ataupun jurnal yang sudah terkenal, yang sudah kita kenal hanya Sinta, tapi kita pun belum pernah masuk ke sana gitu, kecuali mungkin ada, nggak tahu Ibu Lena dan yang lainnya ya, yang saya tahu saya belum ada. Dan melalui pertemuan ini maka saya sampaikan tentu kita harus ada tindak lanjut ya, nanti kita bicarakan di unsur pimpinan, lalu kita usulkan ke pihak Jiwa untuk mengadakan pelatihan ya, barangkali itu. Jadi kami sangat terbuka untuk ini. Mengapa? Karena ini adalah kebutuhan bagi setiap dosen. Itu saja yang bersampaikan Pak Raja dan Ibu Upi. Terima kasih. Silakan yang lain. Ya, terima kasih Pak. Saya merespon yang Bu Soli sampaikan tadi. Ini mungkin menyampaikan dari sisi dengan Pak Peneliti Binsar, Pak Barat. Jadi beliau menyarankan kalau kita hitung artikel kita di Kompasiana itu masuk dalam LKPS itu enggak dinilai. Pertama karena itu bukan media massa nasional, itu hanya blog. Memang itu kita gunakan sebagai salah satu tools dalam mata kuliah ini. Karena itu Pak Bintel menyarankan begini Bapak Ibu peserta perkuliahan teknologi informasi bidang pendidikan dan gereja, disarankan nih, diharapkan ya, nanti mungkin pihak sekolah akan atur siapa kebagian hari apa gitu. Jadi saya minta Bapak Ibu nanti untuk mempresentasikan paper yang hari ini kita kumpulkan. Itu nanti juga akan ada, karena sudah diskusi dengan Bu Frole bagaimana supaya memberikan juga satu ini ya, challenging buat Bapak Ibu ya. Saya akan memberikan nanti poin lagi yang bisa meningkatkan. Intinya harapan kami adalah Bapak Ibu yang sudah menyelesaikan paper itu nanti tolong bikin paper itu dalam format PPT, PowerPoint, lalu presentasikan. Nah, pesertanya siapa? Pesertanya kita semua di sini, termasuk nanti Pak Bapak dosen juga. Lalu kita nanti akan record ini menjadi penilaian bagi tim yang akan menilai LKPS. Sebenarnya tujuannya apa sih? Tujuannya untuk sekolah kita, prodi kita bisa punya akreditasi yang makin baik. Nah, kalau kita menggunakan misalnya tulisan opini di media massa nasional, katakanlah itu di Kompas, di Koran Bisnis Indonesia, itu ada reviewer Bapak Ibu, dan itu cukup lama, ya.
saya promosi di Kompas juga itu hampir 6 minggu itu nggak terbit. Ternyata itu memang ada pesanan juga yang masuk setelah saya begitu. Yang mau saya katakan adalah itu pun setelah kita 6 minggu tulis, nilainya dalam proses akreditasi cuma 1. Jadi kalau kita menulis, ya udah capek-capek nulis kan, nulis opini itu susah Bapak Ibu. Ya, apalagi kalau masuk ke satu media massa nasional begitu, susah luar biasa. Memang kita dapat fee dari media itu, katakanlah Kompas, satu kali tulisan itu masuk 1 juta rupiah, kalau uangnya sih oke lah ya. Tapi untuk nilai akreditasi cuma 1 poin. Nah, kalau kita nanti presentasi makalah kita atau paper akhir kita dari mata kuliah ini, Bapak Ibu, itu nilainya nanti 5 sampai 10. Jadi worth it ya, untuk kita bisa sampaikan. Lalu kemudian dari nilai itu kalau paper itu nanti seperti yang saya usulkan tadi ke Pak Ilya udah kumpul belum ya papernya Pak? Belum ya Pak ya? Pak Ilya belum kumpul ya Pak papernya Pak? Belum ya? Pak Ilya udah kumpul paper belum? Iya. Pak Ilya udah kumpul paper belum? Ya, Pak, saya ada, Pak. Iya, Pak Ilya sudah kumpul paper belum? Mata kuliah kita? Belum? Belum, Pak, belum. Oke, hari ini Pak ya, jangan lupa ya, jam 23.59. Jadi maksud saya gini Bapak Ibu, nanti saya supaya Pak Elia, nanti Pak Elia presentasi begitu kan. Kalau itu kita garap lagi, katakanlah dalam waktu 1 bulan, 2 bulan ke depan, lalu kita publish ke jurnal yang bereputasi, itu nilainya bukan lagi 10, tapi kalau masuk ke jurnal itu 15 sampai 20. Nah, katakan misalnya Bapak sudah dapat nilainya 10 dengan presentasi atau 5 lah, kita ambil yang paling gitu ya. 5 dengan presentasi di kelas seperti ini, dengan jumlah seperti ini, yang di Zoom ini. Lalu masuk ke jurnal, tambah 15 lagi Pak, berarti Bapak sudah dapat nilai 20. Nah itu buat LKPS ya something lah, worth it banget. Jadi Bapak Ibu saya sampaikan ke peserta ini untuk membuatkan lagi setelah paper itu agak sama kerjaannya Bapak Ibu ya, nggak apa-apa ya, sama-sama kita dukung ya. Jadi bikin aja dalam PPT, mungkin paling banyak 5-6 slide lah. Apa yang Bapak Ibu sampaikan dalam paper itu dituangkan dalam lima PowerPoint. Nah, itu yang kita diskusikan nanti di kelas seperti ini. Tapi memang diminta Bu Soli sama Pak Adolf memang ada peserta banyak Pak. Kalau bisa di atas 15 orang Pak. Itu persyaratannya. Nanti kita report dalam Zoom ini, itu nanti sebagai report untuk pengisian KPS. Dan itu nilainya cukup 5 sampai 10. Begitu Bu, nanti tentang siapa yang akan kebagian dari apa, monggo diatur ya Bu, dari pihak oleh. Karena ini hari terakhir perkuliahan sebenarnya Pak. Jadi minta lagi semangat Bapak Ibu nih untuk sekali lagi ya kita berikan tes lah. Saya bersedia bantu Bapak Ibu nanti untuk kalian berkenan ya. Kita sama-sama kolaborasi nanti paper itu kita pertajam jadi jurnal. Kalau yang bisa masuk jurnal kita dorong, kalau memang enggak ya kita mungkin tarik aja sebagai syarat perkuliahan. Begitu Pak. Begitu Bu. Silakan lanjutkan Bapak Ibu. Oke, baik. Di sini ada kita baru dosen yang bergabung, ada Pak Timothy, Pak Nicholas, ya. Ya, silakan. Tadi ada pertanyaannya juga ya. Silakan kalau misalnya ya kalau sudah supaya kita bisa mundur dari Zoom ini. Kalau masih ada, silakan. Terima kasih Pak Timothy sudah bergabung dengan juga Pak Georgie. Terima kasih. Silakan. Sama-sama Pak Ketua. Ibu Lena atau Ibu Wahyu, silakan. Masih ada yang mau disampaikan? Ya, Shalom. Terima kasih untuk Ibu Upi ya, Ibu Pirea dengan Pak Raja dan dosen yang lain. Saya rasa tinggal actionnya aja. Tinggal actionnya aja, kita kerja sama dengan jiwa dan kita lihat progres ke depannya. Tentunya kita ingin yang terbaik selain buat STTK Taros, juga untuk pengembangan pribadi kita sendiri. Terima kasih. Mohon izin Pak Raja, boleh sedikit lagi menambahkan? Iya, nanti saya akan share ke
Pak Raja ya beberapa link artikel dari partisipan Jiwa yang sudah masuk ke jurnal Q2 ya. Q2 ada yang di Q2, ada yang di beberapa lah, ada beberapa Sinta juga. Jadi mereka yang sudah ikut pelatihan kami itu berhasil menembus jurnal Q2 gitu, internasional ya. Itu dari humaniora juga, dari bidang humaniora. Jadi kami ingin Bapak Ibu yakin gitu ya bahwa yang kami kerjakan berupa pelatihan pendampingan penulisan dan itu betul-betul akhirnya bisa menghasilkan tulisan yang diterima di jurnal terindeks Q2. Gitu. Semoga ini bisa menjadi kabar baik juga buat STTK Paris ya. Itu aja Pak Raja. Nanti saya share linknya ke Bapak ya. Terima kasih Pak Raja. Maaf, barangkali ada sedikit tambahan. Izin Pak Raja. Ya, kalau misalnya nanti kita ada tindak lanjut untuk pelatihan itu apakah lewat Zoom seperti ini atau mungkin gimana? Kalau kita datang ke Jogja kan nggak mungkin dosen-dosen datang ke Jogja kan? Ya, atau di mana tempatnya? Seperti apa mungkin arahannya? Ya, apakah bisa mengikuti tetap dengan Zoom seperti ini? Ya, minta tolong Pak Upi atau Pak Raja, Ibu Upi maksudnya atau Pak Raja, gimana? Ya. Ya, saya kira itu nanti dibicarakan di luar kelas ini aja Pak. Oke. Teknisnya. Baik. Nanti nyamannya bagaimana bisa diatur kok. Baik. Oke. Ya. Sedikit cerita untuk yang Pusdin di Klaten Bappenas kemarin itu kami kerjasama selama hampir 3 tahun ya. Itu 2 tahun pertama sebelum pandemi itu kami tatap muka. Tapi 1 tahun terakhir karena pandemi kami nge-Zoom gitu ya. Jadi either two ways gitu ya, baik daring maupun luring kami sudah pernah gitu Pak. Ya. Gitu. Oke, terima kasih. Kembali ke Pak Raja. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Satu lagi dari saya mungkin tentang penulisan ini. Dalam penulisan artikel ini itu ada 2 yang dikenal ya. Pertama STEM. STEM itu apa? Science, Teknik, Engineering, dan Mathematics. STEM. Dan yang kedua itu non-STEM. Ya seperti kita. Humaniora gitu ya. Terus apa, ini sosial gitu. Jadi kita jelas akan masuk ke non-STEM. Nah, karena itu nanti kita juga punya beberapa pelatih ya, institusi yang memang ketika dia nulis tutup matanya nulis itu bisa masuk Q2 gitu, Q3 gitu. Itu mata loh, apalagi juga mata gitu. Jadi bisa kita lihat di mereka punya CV gitu. Jadi mungkin itu dari saya, Bapak Ibu, silakan bisa nanti diatur untuk Bapak Ibu yang peserta perkuliahan yang kita sama-sama jalankan saat ini karena perkuliahan terakhir, saya mohon izin nanti Bapak Ibu untuk menyediakan waktu. Ya, jadi nanti akan diatur oleh sekolah. Mungkin kalau boleh Bu Roli 1 orang bisa presentasi 15 menit, 20 menit kali Bu ya. Jadi supaya tidak terlalu lama juga Bapak Ibu mengantri. Kalau boleh nih, besok kan libur nih. Nah, kita mulai besok mungkin. Jadi Bapak Ibu yang berkenan hadir, sebaiknya sih berkenan hadir gitu, supaya sama-sama kita lihat Bapak Ibu yang akan presentasi itu. Tapi kalau tergantung Bapak Ibu yang bisa presentasi besok atau mungkin minta waktu lagi silakan, mungkin mengkonvert ke PPT gitu. Intinya kami minta waktu 1 kali lagi kita ketemu untuk mempresent paper akhir Bapak Ibu yang hari ini akan menjadi akan kita. Begitu ya Bu Froli ya. Silakan Bu diteruskan Bu. Baik, terima kasih Pak Dr. Raja. Jadi pertemuan kita ini memang tadi hanya 30 menit karena akan dilanjutkan lagi perkuliahan dari Pak Raja. Jadi untuk kesimpulan dalam pertemuan kita hari ini, yang pertama tindak lanjut pelatihan, kita akan nanti diskusikan para unsur pimpinan dengan Pak Ketua, para dosen, kerjasama dengan Jiwa untuk pelatihan. Dan ini sangat sekali bermanfaat untuk lembaga dan juga ya pengembangan dosen itu sendiri. Dan yang kedua, untuk penetapan waktu presentasi paper mahasiswa pasca sarjana yang nanti akan dihadiri oleh unsur pimpinan dan para dosen. Tadi saya dengar Pak Raja usulkan besok ya, yang lebih cepat lebih baik Pak Raja, supaya kita juga bisa dilatih oleh Jiwa nanti seperti apa nanti mahasiswa pasca sarjana dan dosen dalam menyusun artikel. Saya kira begitu saja Pak Ketua, Bapak Ibu, karena akan dilanjutkan lagi perkuliahan. Oke. Pak Ketua. Baik.
Baik, kita segera mundur dari Zoom ini karena Pasca Sarjana melanjutkan perkuliahannya. Terima kasih Pak Raja. Terima kasih Bapak Ibu. Upi, terima kasih. Silakan dilanjutkan perkuliahannya. Kami undur. Kami Ya, terima kasih. Terima kasih para Terima kasih, unsur terima kasih. pimpinan, Pak Ketua sudah hadir, para dosen, dan juga terima kasih untuk para mahasiswa Pasca Sarjana, secara khusus untuk Pak Dr. Raja Henry dan Ibu Upirea, sangat sekali bermanfaat untuk kami. Saya aja mendengar banyak hal yang masih baru yang saya dengar. Terima kasih, dan saya percaya seperti yang sudah Ibu Upirea tadi bicarakan ya kita apalagi punya kuasa Roh Kudus pasti lebih baik ya. Terima kasih, itu saja. Tuhan Yesus berkati. Shalom. Shalom, shalom. Izin live.